Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pergantian media, karena yang pertama terakhir kali saya mengganti media ban bonsai ini kurang lebih 4 bulan yang lalu. Kita sambung sisip, kita potong saja, kita buang. Di sini kita melakukan 2 pemotongan akar utama ya, akar dominan. Bagaimana kondisinya? Seperti ini. Di sini ada banyak yang semoga kelihatan ya di kamera, karena kita cuman pakai 1 kamera, jadi tidak bisa menunjukkan detailnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 akar, tapi kita tidak mungkin pakai semuanya. Jadi kita harus memilih mana kira-kira akarnya yang akan kita besarkan dan membantu proses tumbuh ini. Istilahnya akarnya kita pilih dengan tujuan secara estetika itu juga bagus, dan kemudian secara alurnya itu juga kelihatan. Jadi ketika ada permasalahan nanti, kita itu lebih enak dalam melakukan penanganannya seperti itu. Oke, kita pilih dulu. Jadi yang pertama kita pilih akar yang posisinya di atas ya teman-teman. Ini akar yang di bawah kita potong, karena kalau tidak kita buang nanti beresiko mengganggu pertumbuhan ya untuk akar-akar yang lain. Kalau pertumbuhan yang di atas tidak terganggu, tapi pertumbuhan akar yang lain akan terganggu. Begitu. Kemudian di sini ada 1 akar yang besar dominan, tapi di sini sudah ada yang mengisi. Jadi ini akan kita buang. Semoga kelihatan ya. Bisa mungkin kita ambil yang akar-akar seperti ini. Takutnya busuk ya teman-teman. Jadi ini kita cuman mengambil ya, dari 6 opsi tadi kita hanya mengambil 2, karena ini akarnya sudah pada tahap kedua ya teman-teman. Kita sudah melakukan pemotongan akar. Ini kita membuat percabangan akar, malah yang ini sudah level 3 akarnya. Kemudian untuk akar-akar dominan seperti di sini dilihat, karena ini nanti ya menjadi batang utama atau batang pemimpin, maka dari situ biasanya digambarkan dia itu besar dan posisinya itu lebih tinggi. Kalau tidak seperti itu mungkin bisa digambarkan dengan pertumbuhan power yang kuat untuk bagian sebelah sini. Nah, apabila gambarannya adalah seperti itu, memiliki power pertumbuhan yang kuat, memiliki ukuran yang besar, maka logisnya batang ini juga mendapatkan suplai yang kuat juga dari akar-akarnya. Maka dari itu di sini kita melakukan pembesaran pada akar. Jadi di sini ada 2 akar besar yang mana nanti akan kita logikakan sebagai penyuplai untuk cabang utama ini. Dan ini ukurannya harus besar seperti itu, karena ini ukurannya sudah sesuai ya menurut saya. Nah, kita akan melakukan pemotongan, tapi nanti setelah kita memilih yang lain. Di sini juga terdapat akar yang dominan ya untuk kakinya sebagai penyokong utama dari batang kedua ini. Jadi kita mengharapkan ukuran yang besar dari situ, dan sepertinya sudah cukup besarnya, tapi mungkin kalau lebih besar lagi akan lebih balance ya teman. Drama pertumbuhannya akan lebih terlihat. Jadi ini kita potong belakangan saja. Kita akan memotong yang sebelah sini. Jadi kita potong dulu.
Ternyata ini akarnya yang bawah bercabang, jadi harus kita habiskan ya teman-teman. Kalau seperti ini aja nanti ini tetap akan membengkak. Kita mendapatkan satu terusan ya di sini. Terusan ini yang kita potong, ada terusan kecil di sini, bisa nanti kita pakai. Tapi ini akan kita naikkan sedikit lagi ya. Dan malah kepotong, mantap. Jadi kita potong sekalian. Gak masalah, insya Allah mau tumbuh ya kalau jenis waru. Selagi di sini ada tarikan yang kuat, insya Allah mau tumbuh. Kemudian akar yang sebelah sini, ini nanti kita akan naikkan karena posisinya terlalu turun. Kita ganjal ya nanti. Kemudian akar yang di belakang sini terlalu kosong, sedangkan ini bisa kita mainkan, maksudnya bisa kita pecah-pecah ya teman-teman. Jadi kita akan gunakan ini sebagai penyebar akar nanti. Ini kita akan pecah juga. Jadi di sini kita melakukan dua pemotongan ini ya, dua pemotongan akar utama ya, akar dominan. Insya Allah masih relatif aman karena di sini masih banyak sekali akar-akar serabut yang bisa menyokong keberlangsungan hidup bonsai ini. Oke, ini kita sudah cukup. Ini enggak perlu kita korek ya teman-teman sepertinya. Oke, langsung kita tanam. Kita siapkan medianya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sepertinya nanti kita perlu penyangga karena ini mau roboh. Kita tanam dulu, setelah itu saya jelaskan nanti apa-apa yang perlu saya jelaskan ya. Ini kita tanam seperti ini nggak masalah karena ini masih proses karantina ya, jadi prosesnya masih panjang, jadi nggak masalah. Toh nanti potnya juga bukan pot ini. Langsung saja kita timbun dengan media ya. Untuk ini yang bagian atas ya teman-teman, kita medianya hanya menggunakan sekam bakar sama pasir sungai. Itu saja sudah cukup. Tapi untuk yang bawah, yang paling bawah sebelah sini, kita menggunakan pasir malang ya, pasir malang saja yang kasar. Tujuannya adalah biar tidak ada pengendapan di air di bawah nanti. Kemudian
ke atasnya itu kita pakai sekam bakar, kemudian pasir sungai dicampur dengan pasir malang sama pupuk kandang, kue kambing tepatnya saya yang gunakan. Teman-teman, ini kondisi setelah kita beri media ya. Jadi media yang paling atas tadi kan kita menggunakan pasir sungai dengan sekam bakar. Kemudian yang paling atasnya lagi saya hanya kasih pasir malang saja sebagai ini apa namanya, pemanis ya. Tapi di lain itu sebenarnya tujuannya untuk akar-akar yang di sini biar bisa bernafas ya, karena pasir malang itu kan porosnya itu gimana ya, tingkat porositasnya sangat bagus. Jadi di situ memungkinkan udara atau oksigen itu bisa masuk dengan leluasa, dan akar perlu oksigen juga untuk proses pertumbuhannya. Jadi ini sudah selesai, kita proses ganti medianya sekaligus penanaman dan posisi yang tepat seperti ini. Tapi sayangnya ini ya teman-teman, akarnya tidak bisa saya lihatkan karena sudah tertutup tanah. Mungkin nanti saja ketika kita sudah melakukan penanganan selanjutnya. Jadi di video selanjutnya insya Allah kita bisa menunjukkan bagaimana detail bonsai ini ketika dilihat secara lengkap ya anatominya dari akar hingga ke ujung. Kemudian awalnya ini saya berencana untuk melakukan pengawatan sekalian, tapi melihat kita tadi melakukan pemotongan akar yang cukup besar ya, takutnya kalau kita melakukan wiring sekalian malah membuat bahan bonsai ini drop. Jadi alangkah baiknya kita cukupkan di sini proses penanganannya. Untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk tetap saksikan terus ya video saya di channel Jebol Kirit Bonsai Art, yang mana di situ nanti saya akan mengupdate video-video terbaru tentang bagaimana saya menangani bahan bonsai, baik itu bahan bonsai saya ataupun milik beberapa rekan-rekan saya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment ataupun subscribe. Tetap saksikan terus channel Jebol Kirit Bonsai Art. Dah.